Jadi sebenarnya kalkulator sama komputer itu hampir sama waktu awal-awalnya, gitu ya. Ini menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetik, gitu ya, dengan atau tanpa alat bantu. Berarti arti katanya kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Jadi sebenarnya komputer itu sebenarnya orang yang melakukan perhitungan aritmetik, cuma akhirnya berubah maknanya, alatnya, ya mesinnya itu sendiri yang melakukan perhitungan, bukan orangnya, gitu ya. Di sini komputer adalah elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberi informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan. Hasil pengolahannya disimpan, kemudian bekerja secara otomatis. Maksudnya otomatis dia akan selalu mengulang apapun yang terjadi karena memang sudah diprogram seperti itu. Ini konsep dasar komputer, dia ada perangkat keras sama perangkat lunak, gitu ya. Komputer apapun jenisnya selalu memiliki suatu peralatan yang disebut sebagai input device, CPU, Central Processing Unit, output device, dan kadang ada external memory. Gitu ya. Komputer bekerja berdasarkan perintah yang disusun dalam bentuk program. Nah, ini klasifikasi komputer berdasarkan data yang diolah, ada komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Berdasarkan gunanya, ada komputer bertujuan khusus, special purpose komputer, komputer untuk tujuan umum, general purpose komputer. Jadi kalau tujuan khusus itu kayak kalau kalian di rumah sakit, itu kan ada yang namanya MRI, gitu ya, magnetic resonance image, gitu ya. Jadi bagaimana melihat orang yang kita masukkan ke dalam lingkaran, gitu ya. Nah di situ dia bisa menampilkan, misalnya kalau kepala yang masuk, berarti dia bisa menampilkan kepala, apa yang kita melihat otaknya, gitu, atau pembuluh darahnya, maka kita bisa men-slice, memotong itu menjadi lebih tipis, gitu. Jadi kita bisa lihat pembuluh darahnya itu ada kotorannya atau tidak. Kalau maksudnya mampet tidak, gitu. Kalau ada mampet, jadi kan ada kotoran seperti itu, karena men-slice-nya itu tipis sekali. Itu pakai komputer. Nah, komputernya adalah komputer bertujuan khusus, special purpose komputer. Atau kalau kayak di bengkel, di pabrik mobil, itu juga bagaimana komputer mengatur, gitu ya, misalnya lengan robot untuk melasnya itu di bagian mana saja, itu komputer. Atau kalau tadi ke bengkel mobil, misalnya kalian pernah spuring, gitu ya, bagaimana keempat ban itu supaya tidak terlalu jadi ban itu dia bisa dia belok ke kiri atau belok ke kanan, atau dia bisa nyegang, gitu ya, atau sebaliknya, gitu ya. Itu bisa diatur komputer. Jadi dia akan melihat, otomatis ada sensornya, ya, apakah dia sudah benar atau tidak, bergantung dari jenis mobilnya. Jadi ada database-nya. Dan banyak lah yang namanya special purpose komputer. Kalau komputer tujuan umum, ya seperti yang kalian pakai, saya pakai, itu adalah general purpose. Jadi mau buat apa? Mau ngerjain misalnya matematik, dia bisa. Mau main game, dia bisa. Gitu ya. Mau browsing, dia bisa. Jadi itu yang namanya general purpose computer. Oke, ini komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Jadi ada yang namanya komputer mikrokomputer, komputer mini komputer, komputer kecil, small komputer, medium komputer, large komputer, dan super komputer. Kalau ada yang namanya superkomputer di dunia itu nggak banyak superkomputer itu. Kalau nggak salah sih cuma beberapa, ya. Waktu itu pernah, waktu zamannya Pak Habibie masih sebelum jadi presiden itu, dia meminjam superkomputernya milik Amerika, nggak salah, gitu ya. Dia mau membuat
pesawat N250 itu, karena dia waktu mendesain sayap belakangnya itu bukan yang rudder yang belakang itu dia di belakang, tapi ternyata hasil simulasi dan seterusnya itu nggak bagus, akhirnya ditaruh di atas. Gitu. Kalau kalian lihat pesawat N250, oh itu kenapa ya? Karena hasil dari perhitungan dari superkomputer. Jadi dia superkomputer itu istilahnya dia mengerjakan itu dalam gobs gitu ya. Istilahnya itu gobs. Gobs itu tiga operation per second. Artinya dia mengerjakan satu perintah itu ya. Jutaan giga itu kan jutaan ya, jutaan perintah dalam waktu atau jutaan perintah dalam waktu 1 detik gitu ya. Makanya mau kita simulasikan apapun si superkomputer itu ya dia bisa lebih cepat gitu ya. Ini namanya superkomputer. Nah di sini personal komputer itu jenis PC, personal komputer yang paling populer itu ini desktop, gitu ya. Kalau sekarang laptop ya, ini ada desktop, ini pakai sistem operasinya Windows. Kemudian ada juga Apple Macintosh, ini menggunakan Mac OS, ada macam-macam juga. Gitu ya. Kalau Linux itu sebenarnya bisa, cuman nggak banyak yang pakai. Karena dulu ya awalnya itu karena banyak ya boleh diakui lah banyak game yang dibuat itu menggunakan Windows gitu ya. Jadi kalau orang dulu bilang kalau mau mendesain itu bagusnya pakai Apple. Kalau mau yang umum itu pakai Windows itu. Nah kalau Linux itu belakangan hadir, ya itu lebih bagus sih sebenarnya karena nggak banyak virus yang bisa masuk gitu, tapi ya punya kekurangannya secara umum ya aplikasi-aplikasi yang kalian kenal saat ini tuh di Linux itu jarang ada gitu, jadi akhirnya mereka agak ketinggalan gitu ya. Tapi walaupun ada teknologi yang kalian pakai Linux itu bisa juga pakai aplikasi dari Windows, jadi dia pakai Wine, WINE gitu ya. Windows emulator, jadi kita pakai Linux, tapi di situ kita pakai emulator seolah-olah di dalamnya ada OS Windows-nya seperti itu. Ya, walaupun sekarang sih sudah mulai banyak yang pakai gitu ya. Tapi kebanyakan tetap pakai Windows karena orang Indonesia itu senangnya yang nggak mau gratis kalau untuk ini gitu ya. Maunya ya Linux itu gratis, cuman nggak tahu kenapa banyak orang yang mau pakai Linux gitu ya. Oke. Ini ada yang namanya desktop komputer. Dari katanya aja desktop, desk to meja, top itu adalah atas. Jadi namanya desktop komputer itu berarti kita meletakkan komputernya di atas meja, gitu ya. Nah, kalau yang kalian punya laptop ya, ada laptop itu artinya apa? Kalau tadi desktop itu artinya di atas meja. Kalau laptop itu artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kalau laptop itu apa? Lab itu kayak paha, Pak. Di atas paha. Lab. Ya, laptop itu kan kita memangku gitu kan. Jadi apapun yang kita pangku pasti taruh di atas paha kan. Jadi laptop itu paha. Jadi kalau kamu pakai
laptop itu taruh di atas meja, itu bukan laptop, itu desktop. Jadi ya, karena naruhnya di atas meja. Kalau laptop itu harusnya naruhnya itu jadi artinya gini, kalau kamu kuliah, datang ke kelas, lalu kok nggak ada mejanya, ya kamu kan pakai laptop. Gitu ya. Karena laptop itu tidak perlu meja sebenarnya, gitu ya. Cuman ya, orang Indonesia sih nggak tutup meja juga, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kayak di mana ya, kayak kita lagi nunggu gitu kan, misalnya nunggu di stasiun atau apa gitu kan, udah kita buka laptopnya, komputernya kita buka, lalu kita kan nggak perlu nyari meja, kita taruh di atas paha aja, kita ngetik bisa. Gitu. Ini laptop ya. Nah, kalau secara umum laptop itu beratnya itu antara 1 sampai 3 kilo, 3 kiloan lah gitu ya. Nah, kemudian ada bentuk yang lebih kecil dari laptop, itu namanya notebook, gitu ya. Hampir sama, karena kalau kamu punya komputer kan laptop apa notebook gitu. Apa bedanya antara laptop sama notebook? Kalau notebook itu kan dari kata buku catatan. Buku catatan itu biasanya kecil, nggak mungkin gede. Jadi kalau kamu punya laptop, besarnya itu sebesar buku, itu namanya notebook, gitu ya. Kita tahu lah buku, kalau nggak tahu, dulu ada yang buku kampus gitu ya, misalnya sebesar itulah kurang lebih. Karena emang buku itu kan kalau yang AA atau bola dunia itu kan kecil banget ya, tapi ada juga yang kampus tuh kan. Nah kurang lebih segitu itu yang namanya notebook. Tuh, ya. Nah itu kalau ciri khasnya emang ukurannya agak kecil, jadi kalau secara ini ukuran layar komputer, ya itu biasanya di bawah 10, ya. Di bawah 14 deh, karena ada juga yang ukuran 12 inci. Waktu saya sering pakai yang 12 inci gitu ya. Nah, itu bisa dianggap sebagai notebook. Kalau 14, 16 itu laptop gitu ya. Sama ada satu lagi, biasanya notebook itu biasanya yang ukuran 10 atau 8, dia tidak punya CD-ROM gitu ya. Biasanya dia cuman ya nggak ada apa-apa, cuman hard disk saja gitu ya, sama USB, tapi yang namanya apa ini nggak ada CD-ROM ya. Akibatnya si ketebalannya itu bodinya ini jadi tidak tebal, jadi tipis gitu ya. Ada yang tipisnya cuma berapa itu, 2 mili atau 3 mili gitu. Tebalnya itu tebalnya sekitar 2 atau 3 mili itu. Kalau itu pernah Januari misalnya Pak Samsung si Samsung kayak gitu ya, itu notebook gitu. Nah kemudian ini ada tablet PC. Jadi tablet PC itu ya tablet, kalau orang bilang tablet gitu. Dia menyerupai papan tulis surat, atau kalau kalian dulu ujian tuh papan berjalan gitu ya. Saya nggak tahu kenapa disebut papan berjalan. Atau papannya bisa berjalan sendiri, itu kan ya juga ya. Kemudian jadi di sini istilahnya itu touchscreen-nya, layar itu bisa disentuh, jadi mereka dapat menulis pada layar gitu ya. Atau bisa juga pakai digital pen gitu ya, itu juga bisa. Nah ini biasanya untuk buat satu catatan, jadi kalau misalnya kita berkunjung satu proyek gitu kan, kita catat ini kayaknya masalahnya di sini. Nah kalau ngetik kan repot ya. Nah itu tinggal kalau kita nulis itu kan lebih cepat, tapi kalau nulisnya di kertas kadang nyalinnya malas lagi kan gitu ya. Makanya di sini dibuat tablet PC itu sebenarnya bisa untuk menulis langsung. Ya. Walaupun ada juga yang sekarang laptop itu yang bisa jadi tablet. Jadi kayak laptop yang kalian pakai sekarang ini,
Cuman si layar itu selain touchscreen dia bisa ditekuk gitu ya, menutupi keyboard, jadi diputar dulu 180 derajat, jadi layar yang ada depan, kemudian baru ditutup. Jadi keyboardnya itu tertutup sama layar komputer, jadi kita tinggal pakainya. Ya, tapi si daerah keyboardnya itu ya kalau tebel ya berat juga kan. Nah, makanya biasanya dia ke notebook lah, ya. Nah, di sini mobile, perangkat mobile gitu ya. Tadi kan mobile computer, sini ya sama lah mobile device. Apa yang membedakannya? Jadi di sini kalau dulu itu ada jadi kalau dulu itu ada yang namanya kayak tadi ya desktop jenisnya, kemudian ada laptop, kemudian apa lagi notebook tadi ya, kemudian ada yang namanya Palmbook. Itu ada perbedaannya. Ini istilah saja sih ya sebenarnya. Jadi kalau desktop itu tadi yang di atas meja, laptop itu di atas paha, yang mangku, notebook itu bentuknya lebih kecil ya daripada laptop. Nah kalau Palmbook itu sebenarnya apa? Palm itu adalah ini. Jadi artinya Palmbook itu kita bisa membawa dalam kepalan gitu ya. Jadi yang namanya Palmbook. Jadi jenis-jenisnya gitu tuh, sama desktop, laptop, notebook, Palmbook gitu ya. Cukup kecil untuk dibawa dalam kantong, ya kan. Internet enabled, jadi artinya bisa kita terkoneksi ke internet. Nah, kalau dulu telepon, handphone itu sekarang menjadi smartphone. Jadi maksudnya tadi itu gini, Palmbook itu karena awal-awalnya ini PDA ya, Personal Digital Assistant. Ada yang touchscreen, ada yang enggak. Nah, dia fungsinya ini, ya namanya Personal Digital Assistant, jadi asisten pribadi digital. Kalau dulu orang kerja itu, ya sampai sekarang, kadang-kadang butuh sekretaris untuk mengingatkan, mencatat apa yang perlu dalam meeting, gitu ya. Nah, itu ngapain perlu ada orang, kita pakai VBA saja, satu alat, di situ kita bisa, kalau misalnya ada meeting minggu depan, kita bisa input, nanti pas minggu depan, dia bisa menginformasikan, atau kapan kamu lihat, di situ ada jadwalnya, hari ini apa, kemarin apa, gitu ya, dan seterusnya, itu yang namanya VBA. Ya, jadi dia ada kalender, ada appointment book, address book, kalkulator, notepad. Ya, walaupun kalau dilihat nih sebenarnya sama ya dengan kondisi sekarang smartphone, tapi sebenarnya di sini yang kalau orang luar negeri itu mereka membuat itu berdasarkan fungsinya, gitu ya. Jadi memang ini fungsinya hanya sebagai PDA, sebagai personal assistant digital, gitu ya. Ya sudah, gitu. Kalau saya punya handphone ya hanya untuk telepon saja, sama SMS itu handphone. Jadi sesuai fungsinya. Jadi tidak semuanya dihandle gitu. Atau ya artinya kan kayak apa ya, kayak kalau apa contohnya, kalau kamu punya sepeda motor gitu ya, sama nggak sepeda motor kalau kamu mau lewat bebatuan, lewat hutan, kan beda ya, kan mereka namanya motor trail gitu ya, karena untuk off-road gitu ya. Nah, itu kan ada kekhususan, bisa nggak? Ya sebenarnya bisa aja, tapi kadang-kadang mesti dimodifikasi dan sebagainya. Jadi artinya kalau orang luar negeri itu menggunakan alat itu ya, sesuai fungsinya, tidak digabung-gabung. Waktu itu ya, nah kalau sekarang ya sudah agak berubah karena apa?
itu adanya smartphone gitu ya. Smartphone ini kalau kalian lihat di menu di aplikasi yang kalian punya di defaultnya handphone itu kan semuanya ada untuk mengingat, ada untuk apa lagi? Kayak fungsi ini kan ada semua. Kalkulator ada, notepad berbeda. Kayak Xiaomi misalnya dia namanya Notes gitu ya. Kalau di iPhone tuh apa namanya? Tapi intinya ini ada semua kan. Kalender ya pasti ada lah gitu ya. Appointment book. Nah di sini biasanya kalau di handphone sekarang masukinnya ke kalender kan, appointmentnya gitu ya. Gitu. Ini address book ya, phone book pasti ada lah kita. Kalkulator, notepad itu nggak usah ditanya, pasti rata-rata ada. Jadi artinya kalau dulu kita pisah-pisahkan, zaman sekarang tidak sulit. Dan yang namanya smartphone kan ada semua, bisa internetan juga. Contohnya kayak yang pembagian sesuai dengan fungsinya, kalau kau pernah punya tahu apa itu untuk dengerin musik punyanya Apple itu namanya apa? Ada yang tahu? iPod. Secara bentuk itu sama kan dengan iPhone, ya kan? Cuman tidak ada internetnya, maksudnya dia pakai WiFi, tidak bisa pakai SIM card gitu kan. Ya itu karena orang dulu ya udah kalau mau dengerin lagi ya udah dengerin lagi pakai iPod gitu loh. Tapi kalau sekarang ngapain sih bawa dua, kan di handphone bisa. Kalau cuma dengerin musik bisa gitu kan. Install aja aplikasi gitu bisa saja. Dan makanya agak berbeda kalau sekarang. Ini game konsol, ini kan pernah, nggak tahu kalian belum lahir kali ya. Dulu kan ada game, ada handphone yang jadiin game konsol gitu, kayak Nokia N-Gage gitu ya. Jadi bentuknya kayak game konsol, tapi itu sebenarnya telepon juga, bisa untuk main game juga gitu. Nah kalau dulu terpisah-pisah, jadi kalau kamu pernah pakai PSP, pernah? PlayStation, sedikit PSP yang Pak, kecil kayak gini. Pernah ya? Atau minjem temen lah gitu ya, karena mahal kan PSP. Nah itu kan, atau apa, kalau waktu SD kalian gamebot ya, kalian game, pernah main nggak tuh gamebot? Pernah nggak? minjem Pak. Minjem. Enggak, kalau di SD kan ada tuh ditaliin, jadi kita main sendiri, kalau waktunya habis ya abangnya tinggal narik talinya gitu kan. Atau tali itu juga supaya jangan dibawa kabur gitu ya. Nah, itu termasuk game konsol gitu ya. Nah ini kan terpisah, nah makanya kadang-kadang game konsol itu ya ini bisa terkoneksi ke internet juga bisa, kayak ini PSP bisa. Jadi perangkat komputer mobile yang dirancang untuk permainan video game baik single player atau multiplayer. Jadi sebenarnya ini termasuk tadi bagian dari mobile computers and mobile devices. Cuman dia hanya khusus untuk main game. Oke, ini selanjutnya server. Nah, server ini sebenarnya kalau dilihat hampir sama dengan komputer, cuman dia difungsikan sebagai server. Gitu ya. Sekarang server, kalau kita lihat dari bahasa Inggris, gitu ya, kata dasarnya server adalah to serve. Serve itu melayani. Kalau server berarti pelayan, kayak waiters gitu ya. Tapi dia namanya server gitu ya. Kalau dipikir loh, kalau server berarti kalau kayak waiters itu posisinya rendah gitu kan. Padahal enggak, justru posisinya tinggi. Coba saja kalau kamu misalnya punya pembantu di rumah gitu. Dia bangun dari pagi. Dia ngerjain apa, semuanya nyiapin makanan semuanya untuk keluarganya.
lalu nyuci dan semuanya udah nyetrika udah semuanya, kemudian makan siang, nyiapkan makan siang, makan malam gitu ya. Habis itu tidurnya pun mungkin agak lebih malam lagi karena misalnya kamu punya adik yang masih agak kecil rewel, mau nggak mau dia nanganin gitu kan. Nah artinya kan secara itu dia berarti dia fisiknya lebih kuat daripada kita gitu ya, ngerti ya maksudnya. Nah makanya server sama PC ini sebenarnya sama. Dan karena ini server itu kita fungsikan untuk melayani, berarti dia harus lebih kuat gitu ya. Karena dia mesti menangani puluhan atau ratusan komputer yang terkoneksi ke dia. Gitu, ya. Ada yang mau tanyakan? Sepertinya belum, Pak. Oke. Jadi komputer server ini mengontrol akses ke sumber jaringan dan menyediakan penyimpanan terpusat. Jadi untuk menyimpan biasanya taruh di server. Tapi ini tergantung ya. Kalau di kampus itu enggak sih, kita punya server tapi nggak pernah dipakai. Misalnya di elektro gitu. Jadi kalau punya komputer dengan nyimpan di komputer itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya bukan jaringan tapi dibilang jaringan karena dia terkoneksi ke server karena servernya tidak difungsikan. Itulah kalau di elektro seperti itu. Mungkin kalian belum ya, kalau nanti pakai ya seperti itu. Komputer mainframe ini sangat powerful, komputer mahal yang mensupport tujuan user yang terhubung. Kemudian ada superkomputer, ini paling cepat, paling powerful, paling mahal, kemudian digunakan untuk kebutuhan perhitungan matematik yang kompleks. Jadi sebenarnya mainframe itu, kalau tahu mainframe pernah lihat film-film detektif Amerika, polisi Amerika gitu. Misalnya pas masuk ruangannya gede gitu ya, lalu ada komputer. Kalau film-film agak lama ya lampunya kelap-kelip gitu ya, itu ceritanya mainframe. Oke, ini embedded computer. Jadi komputer untuk tujuan khusus yang berfungsi sebagai komponen pendukung produk raksasa, maksudnya pendukung di mana kalau misalnya dia produknya mobil, dia akan mendukung di mobil. Jadi sebenarnya mobil itu sekarang udah pakai komputer. Gitu ya. Kalau dulu namanya ECU gitu kan, Electronics Control Unit gitu kan. Nah kalau sekarang dia lebih modern lagi. Artinya gini, kalau kamu pernah punya atau sekarang pakai mobil gitu ya, kalau orang tua punya mobil itu kan, kalau dulu pembagian dari bensinnya sama udara itu kan kadang kita nggak bisa tahu kalau udah set segitu ya segitu aja. Nah kalau embedded computer itu ada sensor-sensornya, ini udaranya banyak nggak? Oke, panas nggak? Kalau panas bagaimana? Kalau dingin bagaimana? Nah itu yang melakukan semua perhitungan itu adalah si embedded computer. Jadi kalau misalnya kapan airbag ini berfungsi gitu. Jadi, kalau ada benturan ya benturan yang kayak apa? Nah, itu sensornya yang menentukan, lalu si komputer yang memberitakan apakah airbag difungsikan atau tidak. Oke? Okay? Ada yang mau tanya kan? Bapak, kan tadi katanya kan superkomputer itu yang paling kuat, sama server itu yang paling kuat sama paling mahal. Berarti superkomputer bisa dijadiin komputer server juga dong, Pak? Superkomputer dijadikan? Server juga. Ya Seiring sebenarnya, majunya teknologi. ya sebenarnya gini, server itu ini hanya masalah kekuatan gitu. Jadi kayak misalkan gini,
kamu sama Aderai itu kuat mana? Aderai ya, anggaplah Aderai kuat gitu. Tahu kan Aderai? Tahu. Nah, Aderai sama The Rock itu kira-kira lebih kuat mana? Anggaplah The Rock yang kuat gitu ya. Artinya gini, kita sama-sama manusia. Tapi kemampuan kita menangani sesuatu itu, misalnya mindahin barang gitu ya, mau bisa lah sampai 50 kilo gitu ya. Tapi misalnya Aderai dia bisa sampai 100 kilo mindahin. Terus bisa misalnya 200 kilo. Artinya gini, ini misalnya ada ruangan itu ada 400 karung bumi, 400 kilogram gitu ya, masing-masing 50 kilogram. Nah, berarti kan ada berapa itu? 400 bagi 5 ada 8 ya. Nah, kalau kamu suruh ngeluarin dari satu ruangan ke ruangan lain, berarti kamu perlu bolak-balik 8 kali gitu ya. Karena kamu bisa ngangkatnya 50 kilo. Misalnya seperti itu. Tapi Aderai dia bisa lebih cepat hanya 4 kali. Kenapa? Dia cukup, karena sekali ngangkat 100 kilo, berarti dua karung. Bolak-balik 4 kali udah selesai. The Rock dia cuma berapa kali? 2 kali gitu loh. Artinya sama-sama manusia, iya. Tapi dia lebih kuat. Iya, itu saja. Jadi kalau ini contoh ini ya, kalau kekuatan gitu ya. Sebenarnya kalau untuk pikir juga sama. Apakah antara kamu sama si Jerome Pauline itu lebih pintar mana? Ya Jerome lah. Tapi Jerome Pauline sama almarhum Pak Habibie, ya Pak Habibie lah gitu ya. Pak Habibie sama Einstein, ya oke lah Einstein kan kayak gitu loh. Jadi kemampuan orang, ya apakah kamu sama Jerome Pauline beda? Sama manusia, sama almarhum Pak Habibie sama gitu loh. Nah itu sama, ya kan kita semua sama. Cuman mereka punya kelebihan. Nah, ini juga sama. Superkomputer itu sebenarnya komputer juga. Cuma dia punya kelebihan di mana? Dia paling cepat dalam hal apa? Dalam hal melakukan perhitungan, gitu ya, perhitungan matematik yang kompleks. Gitu. Kalau mainframe itu biasanya itu mensupport ribuan user yang terhubung. Kalau kamu bayangin Gmail, kamu punya email Gmail. Itu dalam satu waktu ada, atau Google kan punya, kalau apa-apa kamu pasti klik Google gitu ya. Dia bisa nggak menangani itu kalau cuma komputer biasa? Enggak dong. Dia punya kemampuan server Google itu punya kemampuan yang sangat kuat gitu loh. Makanya dia bisa saja pakai mainframe gitu, ya. Nah, kalau server itu sebenarnya hampir sama kayak mainframe, tapi dia skupnya lebih kecil. Jadi kayak di kampus lah, kalau kamu pernah ke kampus Politeknik itu punya 7 jurusan, punya 36 program studi gitu ya, punya mahasiswa berapa ribu gitu ya, kalau semua pakai komputer semua, dia punya server gitu. Jadi kemampuannya ya dia bisa menghandle satu kampus, misalnya seperti itu. Kalau satu kampus sebenarnya 4.000 orang. Nah, kalau mainframe mungkin jauh lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi, hanya masalah ini aja sih. Hanya masalah kemampuan atau dia difungsikan untuk apa. Oke, gimana? Mengerti, Pak. Oke. Ya, jadi sebenarnya semua sama. Cuma nanti tinggal itu aja ya. Ya sama lah, kalau punya sepeda motor, Honda gitu ya, atau Yamaha. Apa bedanya Honda atau Yamaha kamu sama yang dipakai sama Marc Marquez gitu kan? Ya beda gitu, cc-nya beda, iya gitu kan. Tapi ya bedanya kalau kamu lihat MotoGP itu mereka nggak bisa malam. Kenapa? Nggak ada lampunya kan? Kamu ada lampunya lebih komplit.
MotoGP mau belok nggak ada lampu sen gitu kan. Kalau di jalanan ditilang terus tuh, gitu. Jadi artinya kan memang MotoGP dibuat untuk balapan motor gitu. Kalau kalian punya sepeda motor itu tidak digunakan untuk balapan. Kenapa? Karena kepentingan umum saja, biasa saja. Jadi ya itu sebenarnya sama-sama motor juga kan. Punya roda dua, punya mesin, punya kursi, punya gitu kan, punya stangnya, ada rem, ada, semua ada gitu. Yang nggak ada lampu sen, lampu rem ada ya, kalau MotoGP itu lampu rem tetap ada supaya nggak terjadi tabrakan. Seperti itu. Oke? Oke, Pak. Oke, ini bagian dari komputer. Ini ada hardware, prosesor atau CPU. Nah, cuman di sini CPU itu Central Processing Unit. Pernah lihat CPU belum? Sering, Pak. Sering. Cuman ini akan berbeda kalau kamu beli komputer di Mangga 2. Saya beli desktop gitu ya. Waktu dulu sih. Sekarang mungkin jarang orang beli desktop. Si teknisnya bilang, Mas, kalau ada apa-apa, bawa aja CPU-nya gitu. Pernah nggak kamu dengar orang ngomong kayak gitu? Pernah nggak? Nggak pernah. Jarang sih, Pak. Ya karena kamu udah pakainya laptop kan. Kalau saya zaman dulu itu kan beli desktop, gitu. Karena laptop tuh mahal banget. Jadi kalau perbandingannya kalau ya sekarang lah kalau kamu punya laptop paling berapa? 4 sampai 6 juta lah ya. Tapi kalau kamu beli yang ROG mabok ya 17 juta, 15 juta ya. Perbandingannya kayak gitu. Kalau dulu desktop itu bisa 1 juta, 2 jutaan, laptop itu 7-8 juta. Ngapain kita beli laptop gitu kan? Ya zaman dulu ya. Kalau sekarang kan karena banyak yang memproduksi laptop, akibatnya harga turun gitu. Kalau dulu yang namanya laptop itu wah banget gitu. Nah, tahun 2000-an aja masih wah. Artinya bawa laptop itu kayak dosen bawa laptop itu wah gila keren gitu. Kalau sekarang bawa laptop ya sama aja kayak apa ya? Ya kayak bawa buku aja gitu, udah hal yang biasa gitu. Tapi kan beda tipe udah beda lagi. Ya, sama kayak handphone, apa bedanya iPhone 12 Pro Max sama Samsung S21 ya Galaxy sama misalkan yang Xiaomi yang bukan Mi-nya ya, yang saya Redmi-nya, apa bedanya? Sama kalau dilihat dari fungsinya, tapi kan tetap bedanya di mana saya juga nggak tahu. Karena kamera kadang-kadang sama, cuman ya merek sih. Kalau iPhone itu udah, kalau iPhone harganya 2 juta orang nggak mau beli karena itu pasti palsu. Nah kalau zaman dulu tuh ya itu tadi balik lagi komputer tuh desktop lebih murah. Nah, itu kadang-kadang habis pasang gitu. Si mekanik ya teknisi bilang Mas Pak kalau ada apa-apa CPU-nya bawa sini aja. Maksudnya si teknisinya itu CPU itu adalah ini itu CPU. Ini itu adalah CPU. Padahal kalau kita orang elektro, CPU itu adalah mikroprosesornya, kan beda ya. Jadi maksudnya si ini, kalau ada apa-apa, bawa aja CPU-nya itu maksudnya ini. Padahal ini kan ada casingnya, di dalamnya ada power supply, ada hard disk, ada motherboard, dan seterusnya. Tapi orang menganggap gampangnya ini adalah CPU. Gitu. Ya, itulah kenapa CPU-nya itu istilah beda. Kemudian memori RAM ini tempat penyimpanan data sementara. RAM itu dari kata apa? Random access memory. Ya. Ini random itu ya enggak pasti. Tapi maksudnya random access memory itu
dia bisa menyimpan data sementara. Karena RAM itu begitu listriknya padam, datanya hilang. Ada yang namanya ROM, Read Only Memory. Read Only Memory apa? Dari kalimatnya saja. Storage, Pak. Iya, storage. Tapi dari namanya saja Read Only Memory kan. Dia hanya memori yang hanya bisa dibaca. Tapi nggak bisa disimpan. Nggak bisa. Dia hanya fungsinya dibaca saja. Jadi kalau RAM itu analoginya kayak buku mewarnai. Kalau kamu dulu masih kecil, ya, gambarnya ada, kamu tinggal tambah warna. Artinya dia punya cetakannya, berarti dia bisa kalian lihat, bisa kalian baca, tapi kalian bisa menulis di situ, gitu ya. Nah kalau RAM itu begitu, jadi bisa disimpan, bisa diambil. Tapi kalau ROM itu dia nggak bisa nyimpan, jadi kayak kamu punya buku cetak gitu ya. Kamu hanya bisa baca, ya kan? Bisa disimpan nggak bisa. Ya, seperti orang sama. Azan ya. Halo, lagi azan kah? Tempat kalian? Iya, kayaknya Pak lagi azan. Oke, Belum sih, Pak. Harusnya benar azan. Apa belum? Soalnya udah dikecilin sih azan. Gak kedengeran. Oke. Belum ya. Sebenarnya saya harus istirahat. Oke, kalau hard drive itu adalah media penyimpanan. Nanti kalau azan kasih tahu ya. Hard drive itu adalah media penyimpanan semi permanen. Perangkat masukan, input unit ya, media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diproses oleh CPU seperti mouse, keyboard, dan tablet. Ya, perangkat keluaran itu adalah media yang digunakan untuk menampilkan hasil luaran pemrosesan seperti nomor dan printer. Itu di bagian hardware-nya. Ada bagian software-nya. Ini ada sistem operasi sama programnya sendiri. Nah, sistem operasi itu adalah program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware komputer seperti Linux, Windows, dan macOS. Tugas sistem operasi termasuk, tetapi tidak hanya mengurus perjalanan program di atasnya, koordinasi input, output, pemrosesan, memori, serta penginstalan dan pembuangan software. Kemudian program komputer, aplikasi tambahan yang diinstal sesuai dengan sistem operasinya. Artinya gini, sesuai dengan sistem operasinya, kalau misalnya kalian pakai Windows ya, misalnya itu bisa diinstal di Windows ya sudah. Tapi ada juga yang kalian punya game tapi laptop kalian misalnya Linux, kadang-kadang nggak bisa. Ya. Jadi sesuai dengan ini. Nah, ini komputer secara umum, tapi mungkin kalian nggak ada seperti ini ya. Karena tadi kan saya bilang rata-rata laptop ya. Dan kalau mau lihat ada speaker aktifnya, ada floppy disk, di dalamnya ada CPU gitu ya. Ini CD-ROM-nya, ini keyboard gitu ya. Jadi ini speaker aktif, ada 3 gitu. Udah azan? Baru azan, Pak. Oke. Mau isoma dulu? Ya, sepertinya isoma dulu, Mau Pak. masuk jam berapa? 12.45 ya? Iya, Pak. Oke, silakan kalau mau. Silakan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.